Lanjut pada paham ekosentrisme atau the deep ecology, gerakan penyelamatan lingkungan yang menjadikan ekosentrisme sebagai landasan gerakan merupakan cara hidup orang-orang primitif di seluruh dunia dan yang berpaham Taoisme. Orientasinya pada budaya tanding dari abad 19 dengan akar-akar dari Spinoza dan Zen Buddhisme dari Alan Watts dan Gary Snyder sebagai ruh atau pondasinya. Mereka membicarakan the deep ecology sama dengan mengkaji filsafat ekosentrisme. Nah, akar filosofis gerakan deep ecology ditemukan dalam paham ekosentrisme dan kritik-kritik sosial dari ilmuwan seperti Henry David Thoreau, John Muir, Lawrence Robin Jeffers, Aldous Huxley. Ekologi dangkal dalam antroposentrisme terpusat pada manusia, melihat manusia hanya sebagai sumber dari semua nilai dan menganggap alam hanya sebagai instrumental, jadi hanya pelekat saja untuk menggunakan nilai ke alam. Dan deep ecology tidak membedakan antara manusia atau sesuatu lain, sama, equal, seimbang. Jadi deep ecology sebagai gerakan antitesis dari paradigma antroposentrisme. Paradigma pada slide ini yaitu tabel komponen pertumbuhan paradigma lingkungan. Bisa kita lihat paradigma dominan sosial ini didukung oleh paham antroposentrisme berbanding terbalik dengan paradigma deep ekologi, yang mana zaman sekarang lebih ke arah ekologi. Dulu pada zaman revolusi industri dominan karena banyak kegiatan, maka dominannya melawan alam. Tapi pada saat ini pembangunan berkelanjutan dan dia harus harmonis dengan alam. Begitu juga sumber daya alam. Lingkungan itu pada waktu paham orang yang mendukung paham antroposentrisme menganggap lingkungan alam itu sebagai sumber, tapi orang yang memiliki paham ekologi, dia menganggap bahwa nilai-nilai di lingkungan itu tidak memihak siapapun, entah itu manusia. Jadi lingkungan itu manusia tidak menganggap lingkungan sebagai suatu sumber yang dapat digali terus dan dimanfaatkan tanpa direhabilitasi, tanpa direkayasa. Nah, begitu juga dengan cadangan-cadangan yang bahan baku pada pada orang yang memiliki paham antroposentrisme juga berbeda dengan deep ekologi. Kalau deep ekologi memiliki memiliki pola pikir bahwa bahan cadangan itu, bahan baku itu terbatas dan tidak bisa tergantikan. Begitu juga dengan teknologi. Orang yang memiliki paham antroposentrisme, lingkungan rusak bisa diperbaiki dengan teknologi tinggi. Tapi orang yang memiliki paham tentang ekologi yang sangat mendalam, dia memikirkan bagaimana sih caranya teknologi ini bisa merevitalisasi, bisa sebagai suksesi, bahwa ini bisa mengembalikan lingkungan
seperti keadaan yang semula, tapi itu sulit, tidak mungkin. Nah, ini sumbernya dari Michael Radcliffe pada tahun 96. Lanjut, The Sonny Keraf, pakar dari ekologi, menyatakan bahwa ada 3 teori yang dicetuskannya, yaitu teori normatif, kebijakan, dan juga gaya hidup. Nah, normatif sendiri artinya di ekologi bisa dikatakan sebagai cara pandang normatif yang melihat alam semesta dengan segala isinya pada dirinya sendiri. Untuk teori kebijakan sendiri, cara pandangnya tidak semata-mata diarahkan pada individu, tetapi diarahkan pada gerakan lingkungan untuk mempengaruhi dan menjiwai setiap kebijakan publik tentang lingkungan. Nah, untuk gaya hidup sendiri, cara pandang dan norma yang dikampanyekan ini harus bisa mempengaruhi dan juga bisa membrainstorming tiap orang, kelompok masyarakat, dan seluruh individu sebagai gaya hidup baru yang memang gaya hidupnya harus diubah, tidak bersifat konsumerisme dan harus memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan sendiri. Jadi ekosentrisme sendiri ini memandang hubungan antara alam dan kehidupan sosial dengan pokok gagasan bahwa manusia dan kepentingan bukan lagi ukuran bagi sesuatu yang lain, dan juga pandangan tentang lingkungan harus bersifat praktis. Artinya, etika ini menuntut suatu pemahaman baru tentang relasi yang etis dalam alam, sifatnya hanya temporari sementara, tapi disertai dengan prinsip-prinsip yang bisa diterjemahkan dalam gerakan-gerakan lingkungan yang membangun.